Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pasukan Tuhan terdahsyat yang berada di segala tempat, di segala waktu yang hari ini hadir, maupun yang melihat tayangan video ini atau tayangan langsung atau tayangan video tentang penyampaian firman pada pagi ini. Saya berdoa sepanjang malam kemarin, 2-3 hari yang lalu menanyakan Tuhan apa yang aku harus sampaikan kepada jemaat yang hari ini ikut ibadah, dan saya dibawa Tuhan seperti flashback ke kehidupan saya terdahulu. Saya adalah seorang guru, dan gurunya guru playgroup, guru TK yang siswanya ya playgroup TK. Dan saya seperti dibawa ke suatu masa yang saya lihat bagaimana anak-anak itu nyembah, memuji, berdoa dengan tulus. Dan saya tanya Tuhan, maksudmu apa Tuhan Roh Kudus dengan tayangan video dalam pikiran dan dalam lintasan saya ini? Tuhan katakan, ceritakan tentang anak-anak. Wih, udah cukup lama saya kira. Saya udah tahun 1995 terlibat dalam pelayanan sekolah. Tapi secara sekolah minggu tahun 94, tapi 95 sudah terlibat dalam sebuah sekolah sampai tahun 2001. Jadi cukup lama, tapi bayangan-bayangan yang saya lihat kemarin itu sepertinya masih segar dalam ingatan saya, bagaimana anak murid playgroup kami berdoa, angkat tangan, tutup mata, ku di tanganmu, ku di hatimu. Itu wajahnya innocent, wajahnya tulus banget mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan saya diperlihatkan Tuhan tentang anak-anak yang pernah saya layani. Dia berdoa tentang papanya supaya sembuh, papanya yang sakit, opungnya yang sakit sembuh. Dan puji Tuhan, besok harinya saya dengar kabar bahwa opungnya sembuh dan ayahnya juga sembuh. Jadi saya seperti di flashback oleh Roh Kudus melihat segala kejadian yang pernah saya alami bersama istri saya melayani sebuah sekolah minggu dan melayani sebuah sekolah playgroup TK. Puji Tuhan, akhirnya saya diingatkan Tuhan dan saya menggali firman Tuhan. Saya berdoa apa yang hari ini saya paparkan, saya berdoa teman-teman jemaat di tempat ini maupun yang melihat video ini diberkati. Dan melihat sebuah rahasia ilahi. Dan ini jarang sekali diekspos karena tidak terlalu sering dilihat oleh gereja pada umumnya, dan mungkin ya jemaatnya kurang memperhatikan atau hamba Tuhannya kurang memahami akan materi firman Tuhan yang diceritakan Yesus. Puji Tuhan, siapkan hatimu, ya. Beritahukan kanan kirinya, siap ya. Oke, Matius pasal 18. Matius pasal 18. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat saya minta tayangkan di layar. Oke, puji Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan dan juga para pemirsa lainnya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya. Yang bertanya murid kepada gurunya, kepada Yesus. Pertanyaannya ialah, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ini sangat exactly dan sangat krusial bagi seorang murid atau bagi murid Yesus, dan ini sangat krusial di masa itu. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Saya coba menafsirkan dengan bebas, kurang lebih seperti ini. Ada 12 rasul, 12 murid Yesus yang sedang sibuk memperdebatkan di antara mereka. Mungkin kata Yohanes, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Kata Petrus, gua dong yang gampang bicara. Kata Yohanes, enggak lah, gua yang dekat dengan hati Tuhan. Kata yang lainnya, enggak, gua yang sangat rajin. Kata Yesus, enggak, aku yang paling pandai menyimpan uang. Ya, 12 murid Yesus sedang sibuk mempertanyakan, siapa ya nanti yang terbesar dalam kerajaan surga? Jangan-jangan gua. Dan semua pertentangan dan perdebatan ini saya tafsirkan secara lihat, jangan ditafsirkan ini adalah dalam Alkitab. Cuma saya gambarkan kurang lebih supaya gampang dimengerti oleh jemaat, kurang lebih seperti ini. Ke-12 murid Yesus bawa pertanyaan ini ke Yesus. Mereka tanya,
Guru atau Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Bayang-bayang Petrus, Yesus akan tunjuk gua nih. Seperti Petrus, dia terbesar dalam kerajaan surga. Atau Yohanes, enggak, pasti Yesus akan tunjuk saya sebagai yang terbesar dalam kerajaan surga. Anehnya, Yesus tidak menunjuk di antara 12 muridnya. Anehnya, Yesus memanggil atau menggendong, menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah para rasul atau para murid Yesus. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Dua alasan yang dikatakan oleh Yesus, jika engkau mau masuk surga, ada kata jadi seperti anak kecil. Yang kedua, jika engkau ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, jadi seperti anak kecil. Ya, teruskan, mari saya berkhotbah, mungkin layar terus tampilkan saja. Jadi untuk masuk surga, bertobat. Sudahkah Bapak Ibu bertobat? Jemaat Tuhan, para pemirsa bertobat? Puji Tuhan kalau sudah. Yang kedua, untuk masuk surga, jadi seperti anak kecil. Kemudian, yang mau jadi terbesar dalam kerajaan surga, di Alkitab, di ayat yang Matius 18 ini, merendahkan diri. Dan yang kedua, jadi seperti anak kecil. Timbul pertanyaan, kenapa anak kecil? Mengapa anak kecil? Mengapa Yesus menempatkan anak kecil sebagai yang mau yang terbesar? Kalau engkau ingin jadi terbesar dalam kerajaan surga, jadi seperti anak kecil. Kalau engkau ingin masuk surga, jadi seperti anak kecil. Semua kita pasti kita ngalami. Ya, pasti. Sebelum Pak, jangan tayangan dulu. Setiap kita pasti pernah menjadi anak kecil. Tidak mungkin kita langsung besar begini ya, pasti mengalami anak kecil. Atau kalau ada lupa, mungkin kita bisa melihat anak-anak kita, anak-anak kecil di antara kita, anak kita mungkin keponakan kita, atau mungkin murid kita yang kita ajar, atau orang-orang dekat anak yang kita temui sebagai anak kecil. Jadi hari ini saya ingin jemaat dan pemirsa sekalian belajar dari anak kecil. Siapa yang rindu menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga? Amin. Jadi seperti anak kecil. Ya, kan endingnya nih kekristenan kita berakhir di surga, amin. Ya, kita nggak mungkin berpikiran ke neraka, tidak. Kita berakhiran atau nanti kita akan hidup di surga. Persoalan kita yang terbesar atau yang terkecil, disinilah waktunya kita mempersiapkan diri kita menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan siapa yang rindu menjadi yang terbesar, mari belajar dari anak kecil. Siap? Oke, kita mulai. Anak kecil itu, kita lihat ya, mengapa anak kecil menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga? Kita perhatikan. Anak kecil tidak suka bohong. Kebalikannya, kita suka menutupi kebenaran dengan dalih dan segala macam. Anak kecil nggak bohong. Kalau doa tulus, tidak ada tujuan dan maksud lain. Kalau menyampaikan pesan tulus, tidak ada maksud dan tujuan lain. Anak kecil tidak bohong. Saya pernah ngomong pada anak kecil di playgroup yang saya kelola bersama istri waktu itu. Saya tanya dan bicara tentang keadaan rumah. Dengan sangat tulusnya dia menceritakan apa adanya. Mamanya suka marahin membantu. Orang gereja, ya, pengkhotbah. Oh ya, kaget saya. Ternyata kepandaian khotbah dibawa ke rumah untuk ngomong dengan keras kepada pembantu. Dengan tulus dia cerita tanpa merasa bersalah. Dia mengatakan, mamaku suka marahin mbak di rumah. Suka kata-katain mbak. Kalau mbak gak bersih dimarah-marahin. Saya kaget loh, kok bisa begitu? Anak tulus, tidak nyimpan bohong. Bapak Ibu sekalian, kita yang telah dewasa ini menyimpan kebohongan demi kebohongan.
ada kebohongan yang disembunyikan. Bukankah kita sering kali menyimpan dosa yang tersembunyi yang belum diakui? Dosa yang tidak diampuni ialah dosa yang tidak diakui. Sekali lagi, dosa yang tidak diampuni ialah dosa yang tidak diakui. Waktu kita mengaku dosa kita, maka Allah berkata, "Aku setia dan adil." Dialah hakim yang adil. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Karena anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kita seringkali menyimpan kebohongan dengan suami, dengan istri, dengan anak. Ini rahasia private saya, orang lain gak boleh tahu. Ketulusan kita di hadapan Tuhan sama seperti anak kecil yang tulus di hadapan Tuhan. Yang kedua, anak kecil itu suka menangis. Saya pelajari, karena saya kebetulan guru playgroup juga. Saya lihat anak kecil suka menangis. Baru-baru ini saya dapat kabar dari seorang teman saya di Makassar bilang, "Pak, anak saya menangis." "Pak, anak kecil menangis satu, popoknya basah, lapar, atau panas. Pastikan bahwa semuanya nyaman." Waktu saya tanyakan begitu, bukan kondisi anaknya sudah nyaman, Pak, karena popoknya diganti. Minum susu terus menerus, Pak, kenyang banget. Iya, anak kecil kalau lapar nangis, kalau panas juga nangis, kalau popoknya basah juga nangis. Oh iya, ini Pak Sutri baru menikah dan punya anak, jadi agak sedikit rempong, bentar-bentar kirim SMS, kirim WA, nanya bagaimana menangani tentang anak begini begitu. Dan saya cukup lama dan lupa kali saya tanya sama istri saya, bagaimana sih? Beritahukan aja, popoknya mungkin basah. Ya, susunya mungkin belum ada, anak dikasih susu anteng, AC, kalau pakai AC puji Tuhan. Coba Pak, setelkan lagu-lagu rohani, supaya sejak kecil anak ini mendengarkan puji-pujian. Waktu saya beritahukan beberapa tips menjadi orang tua yang anaknya menangis, dia rajin menyiapkan itu dan tidak ada kabar SMS atau WA tentang kondisi anaknya. Puji Tuhan. Artinya anak-anak itu begitu sangat dekat dengan kita dan kita tahu. Tetapi kita orang dewasa menyimpan tangis kita dan tidak suka menangis. Bapak Ibu sekalian, kapan terakhir engkau menangis di hadapan Tuhan dan dari hadirat Tuhan? Kapan engkau menangisi orang yang kau cintai yang belum bertobat? Kapan engkau menangisi bangsamu? Kapan engkau menangisi mertuamu, suamimu, anakmu? Kapan terakhir engkau mengatakan kepada Tuhan, "Aku sayang kau Tuhan." Saya kalau ada lagu, "I love you Lord, I love you Lord." Itu air mata gak bisa tahan nangis. Kenapa? Rasa cinta saya terhadap Tuhan membuat air mata tidak tahan. Kalau Pak Luki angkat pujian tentang penyembahan Bapak, saya sangat menikmati. Kenapa? Itulah hadirat Bapak bicara kepada setiap kita. Kita kehilangan figur Bapak. Ini untuk menangis susah. Apalagi ada satu istilah sehari-hari. Anak laki-laki tidak boleh menangis. Kalau nangis artinya lemah. Tidak boleh anak laki-laki menangis. Seringkali kita membatasi diri kita. Hingga akhirnya waktu kita dekat hadirat Tuhan, hati kita sudah beku untuk menangis di hadapan Tuhan. Katanya anak laki-laki jangan menangis. Tidak boleh menangis, harus tough. Hubungan Bapak yang kita sedang bicarakan ini hubungan antara seorang Bapak dengan anaknya karena kasih. Kalau Bapak Ibu sudah mulai jarang menangis di hadapan Tuhan, perhatikan, mungkin kasihmu sudah mulai dingin. Mungkin kasihmu sudah mulai beku. Mungkin banyak hal yang membuat pikiranmu untuk bicara kepada Tuhan tulus tidak bisa lagi. Karena kebekuan di hatimu membuat engkau tidak begitu mencintai. Saya melihat sebuah YouTube tentang anak yang terpisah sama papanya karena papanya bertugas di bangsa lain sebagai seorang tentara. Waktu anak itu melihat papanya pulang, saya lihat ekspresi seorang anak memeluk papanya dengan air mata. Kenapa? Kangen. Yang kedua, karena cinta. Karena kasih antara seorang bapa dengan anak. Kapan kau menangis dan kangen Tuhan Yesusmu?
Kapan terakhir engkau menikmati belayan Tuhan dan engkau tidak menikmati lagi? Bapak Ibu sekalian, biarkanlah firman yang hari ini kita pelajari dan belajar dari anak kecil membuka semua kedok yang membuat engkau tidak kenal siapa Bapamu. Biarkan firman hari ini mengguliti dirimu. Dan biarkanlah firman ini mengembalikan kembali cintamu terhadap Bapa yang engkau kasihi. Seringkali Bapa dunia menutupi semua gambar Bapa yang salah dalam diri kita. Saya ini anak laki-laki, mestinya jadi bungsu, tapi tiba-tiba lahir lagi anak laki-laki di bawah saya. Ya, setelah laki-laki yang pertama, perempuan, laki-laki. Wah, bayangkan dari 6 anak, saya anak yang kelima laki-laki. Betapa sangat sayangnya semua orang, termasuk ayah, ibu saya, kakak saya. Saya diperlakukan sangat istimewa dan dimanjakan. Ya, dengan segala gelar sebagai anak bungsu laki-laki. Tiba-tiba 3 tahun ke depan lahir adik saya laki-laki. Maka perhatian semua orang berpindah kepada adik bungsu saya yang laki-laki. Saya dipisahkan. Saya menjadi orang yang tersisihkan. Kedua, ayah saya seorang tentara yang terbiasa mendisiplinkan anak-anak. Kalau bahasa dulu yang mungkin umur-umur saya ini, kalau kita tentara ini namanya lar sepatu, gesper. Itu adalah bagian kita sehari-hari. Itu kalau kita nggak disiplin, wah itu bagian kita. Saya luka dengan bapak saya. Saya luka dengan ibu saya. Saya kehilangan gambar bapak. Untuk menangis, jangan harap saya menangis. Saya akan keraskan hati saya. Bayangkan nih Bapak Ibu sekalian, untuk memalukan ayah saya atau ibu saya. Kalau ke pasar, belanja sesuatu, saya ingin sesuatu, saya akan berdiri di depan warung itu. Bukan dengan diam dan sikap sempurna. Tidak, saya nangis di depan penjual makanan itu atau penjual mainan itu agar supaya ibu saya beliin. Betapa malunya ayah ibu saya. Untuk kekerasan hati saya. Itu terbangun karena saya melihat adanya ketidakadilan dengan kehadiran adik saya. Saya menjadi orang yang sangat merepotkan orang tua saya. Saking jahatnya nih Bapak Ibu sekalian. Ibu saya mau ke pasar, saya tinggal di Tanjung Priuk. Dari jalan Enim itu menuju ke arah pasar Koja. Nggak terlalu jauh dari rumah kami. Naik opletnya dulu tuh. Dia mau ke pasar, saya anak bungsu yang disisihkan karena adik-adik saya ada. Dia mau ke pasar Koja, saya ingin ikut, tidak dikasih. Bayangin, dia naik oplet, saya mau naik. Dia turun dari oplet, bawa saya naik, saya nggak mau naik. Coba bayangin. Mobil jalan, saya lari dari belakang untuk ngejar oplet itu. Mobil berhenti, ayo naik, saya nggak mau naik. Rusak nggak diri saya? Rusak. Gambar saya tentang Bapak itu begitu. Bapak saya pelayaran, dia seorang polisi, polisi Airut. Dia selalu pergi sekian lama, dia cuma store pada mama saya lahir tahun depan, anak baru, adik baru dia belayar 3 tahun, setahun dan baru pulang lagi. Saya kehilangan figur Bapak. Jangan harap Bapak saya baik hati, murah hati. Tidak, dia sangat teliti dan sangat pelit. Semua penerimaan dan semua pengeluaran dicatat olehnya. Dan dia seorang administrator yang baik. Jangan pikir ada buat kami. Anaknya 6, sama dia semua istri 8. Kalau beli rambutan dihitung 1. 2 kilo rambutan dibagi sampai dengan habis. Jadi saya menjadi orang yang sangat keras. Jangan pikir saya menangis. Saya menangis untuk diri saya sendiri. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, anak kecil tidak suka menyimpan dendam. Kita dewasa. Ini saya ngomong terus terang ya, supaya Anda flashback juga. Setiap kita menyimpan dendam. Dendam dengan perlakuan, dendam dengan ketidakadilan. Tapi anak kecil nggak nyimpan dendam. Suatu saat saya jadi kepala sekolah, ada sebuah kejadian cukup unik. Ada kan sebelum sekolah dimulai, sebelum bunyi alarm bel berbunyi, maka anak-anak bermain dengan alat-alat permainan di rumah, di sekolah kami. Ya entah mobil-mobilan, entah bermain apa dan seterusnya. Ada satu kejadian yang cukup unik, sesaat menjelang bel berbunyi, ada seorang anak laki-laki anak perempuan yang sedang bermain dengan sepeda-sepedaan, tiba-tiba direbut oleh anak laki-laki.
lebih besar. Anak perempuannya nggak mau. Dan yang kurang ajarnya dia anak laki-laki ini pukul anak perempuan itu. Pah! Mamanya di luar lihat. Mamanya lihat anaknya menangis, lari ke dalam kelas. Ada apa dia? Ada apa? Terus kemudian mama daripada anak yang laki-laki bilang, anakmu yang salah, yang maunya begini. Jadi orang tua ribut, anaknya nangis. Orang tua ribut, anaknya nangis. Saya kepala sekolah bingung bagaimana menangisi mereka. Ya, akhirnya saya bawa kedua orang tua tersebut, mari Bu ke ruangan kantor kepala sekolah, kita ngomong baik-baik. Ya, udah orang tuanya ribut, anakmu tuh gak sopan, anakmu tuh jahat, anakmu galak, anakmu gampang pukul anak lainnya. Dan saya tempatkan kedua orang tua tersebut di ruangan kepala sekolah, kita diskusi, stop, jangan ribut. Ya, saya kasih air putih, dua-dua supaya tenang, terus ada istri saya datang menengahi mereka. Kemudian saya keluar dari ruangan kepala sekolah, saya lihat anak yang tadi ribut, lagi main lagi, lagi bermain lagi gantian tempat duduknya. Yang perempuan diduduki itu, mainannya dia ganti dorong yang laki-laki. Mereka ketawa sama-sama. Saya panggil kedua orang tuanya, mari bu, mari kita lihat anak kita, lagi main lagi. Tidak ada dendam. Tidak ada kemarahan dari kedua anak itu, tertawa sama-sama waktu present worship di kelas, di ruang ibadah, mereka menyembah, mereka bermain sama-sama lagi, tidak ada dendam. Saya perlihatkan kepada ibu-ibu tersebut, lihat, anak-anak gak nyimpan dendam. Berapa di antara kita nyimpan dendam bertahun-tahun, sampai usia 45, 47, 50 tahun, 60 tahun, dendamnya sampai disimpan. Gak masuk surga. Saya beritahukan gak masuk surga. Saya pernah konseling seorang yang sakit, udah seminggu, 2 minggu tidak naik operasi karena menyimpan marah. Perlu 4 jam itu konseling supaya dia melepaskan pengampunan suaminya, atas suaminya. Baru setelah dilepaskan pengampunan baru bisa operasi. Karena tekanan gula darahnya normal kembali. Karena operasi gak bisa kalau tidak kondisi gula darah normal. Setelah dilepaskan pengampunan, memberikan pengampunan bagi anak, bagi suaminya, besok harinya operasi. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan nyimpan dendam, pasti gak masuk surga. Ini yang gak mulai putih rambutnya mungkin berlama-lama ya, masih nyimpan. Saya ingin beritahukan, bertobat. Dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat. Ingin masuk surga, bertobat. Dan jadi seperti anak kecil itu. Jangan simpan dendam. Selanjutnya anak kecil itu sepenuhnya percaya kepada orang tuanya. Anak kecil percaya kepada orang tuanya. Pernah melihat anak kecil protes atau demonstrasi, besok makan apa besok. Pernah anak Anda protes begitu atau demonstrasi, Pak, besok makan apa sekarang? Saya gak pernah menyaksikan seorang anak yang demonstrasi mempertanyakan besok makan apa. Atau kalau Anda seorang driver, lihat anak Anda yang di-driving oleh Anda, dia nyaman di-drive oleh papanya. Dan Anda 100% percaya papanya akan membawa dia dari tempat berangkat sampai tujuan dengan selamat. Berapa di antara kita tidak percaya kepada Bapa di surga? Berapa di antara kita menganggap Tuhan Bapa kita tidak bisa mencukupi segala kebutuhan kita? Berkali-kali Yesus bahkan di perjanjian baru mengulang-ulang tentang perlindungan, penyertaan, penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Sampai ada perikop katakan, jangan khawatir. Seperti sebuah garansi dari Bapa melalui Yesus, jangan kamu khawatir. Aku garanti kalau kamu akan dipelihara seperti burung di udara, engkau akan dikasih makan seperti burung di udara, engkau akan dihiasi begitu indah seperti bunga di taman. Jadi kekhawatiran adalah dosa di hadapan Tuhan. Seperti kita tidak percaya sepenuhnya kepada Bapa. Percaya separuh dengan percaya tidak percaya sama aja. Kalau engkau percaya, 100% percaya. Jujur aja, sejak pandemik sampai dengan hari ini, adakah engkau minta-minta untuk makan minum? Tidak. Kami saksinya. Mahanaim gak berhenti terus menyembah Tuhan dan melayani.
Dan setahu saya tidak ada kekurangan, selalu ada makan, ada minum, ada pakaian, ada obat-obatan, ada banyak sanitasi yang disebarkan ke banyak orang. Kenapa? Allah kita, Allah yang menyediakan. Bapa kita, Bapa yang kaya. Jangan ragukan Tuhan. Waktu engkau ragukan ke Tuhan tentang keperkasaan dan kekuasaan Tuhan, engkau sedang mengatakan engkau gak ada, Tuhan gak ada. Kalau hari ini engkau khawatir dengan makan minummu, bertobat, gak masuk surga soalnya. Ya. Kalau engkau gak bertobat, engkau gak masuk surga. Jelas kata Yesus, tidak bertobat, tidak seperti anak kecil, gak masuk surga. Bapak Ibu sekalian, saya ini adalah orang, saya selalu melihat diri saya lah, jangan jauh-jauh. Saya ini hidup di sekitar saya sejak saya lahir, hidup di daerah miskin. Saya besar dan lahir dan besar di Tanjung Priuk, hari-hari saya lihat orang-orang miskin di sekitar saya. Artinya jiwa saya merekam semua kemiskinan. Ya, bau sungai yang bau, warnanya hitam, dan kalau pas saat matahari terik naik itu baunya luar biasa. Itu naik ke atas dan kami menciumnya. Belum lagi kehidupan jalan yang kayak labirin, sempit sekali. Sehari-hari saya melihat semua yang saya rekam kemiskinan. Untuk percaya Bapa sanggup membiayai hidup saya, jangan harap bisa. Saya terbiasa untuk merekam semua kemiskinan berakibat pada diri saya untuk takut miskin. Saya nggak mau kemiskinan yang saya rekam itu saya nikmati atau saya bawa terus. Akhirnya setiap kali saya terima uang, jangan harap saya kasih orang, saya simpan buat diri saya. Pas terima uang waktu ibu saya seorang muslim, jadi kalau kita Idul Fitri terima uang. Saya terima uang dari tetangga saya, assalamualaikum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, terima uang. Saya terima uang, saya simpan uang itu sangat banyak di sini saya, di saku saya. Waktu kelimpahan uang ini saya simpan. Belum lagi saya punya nenek kan orang Tionghoa, Cina Benteng. Jadi setiap kali ada Imlek kan saya datang ke rumahnya di Kemayoran. Hongki. Dapat uang saya simpan lagi. Apakah saya akan pakai buat orang lain, saya kasihkan orang lain? Enggak, buat saya sendiri. Apa yang saya perbuat? Saya tidak pernah lihat makanan enak pada saat saya terima uang. Saya akan pesan bakso, saya akan pesan es krim, saya akan pesan es cincau, saya akan pesan es campur. Di depan saya ada 4 mangkok yang saya siap untuk makan. Kemiskinan membuat saya berpikir bahwa saya takut kurang. Apakah selesai? Tidak. Bertahun-tahun saya simpan semua itu. Hingga tidak bisa saya sepenuhnya percaya pada Bapa. Jadi ayat firman Tuhan Filipi katakan, Allahku kan mencukupi segala kebutuhanmu dengan kekayaan. Dan bagi saya nggak berlaku. Bagi saya hanya saya yang bisa mampu memelihara hidup saya. Saya terima pemberian, saya simpan, saya terima gaji. Bayangkan, setelah saya berumur lama dan berumur 20-an tahun saya kerja, saya simpan uang saya perpuluhan, jangan harap perpuluhan, saya gak kasih perpuluhan. Saya takut miskin, Bapak Ibu sekalian, saya takut kurang. Kenapa? Jiwa saya merekam semua kemiskinan dan saya tidak mau mengalami kemiskinan. Bayangin, saya menikah dengan istri saya yang terbiasa dengan memberi. Wah, kalau dia memberi sangat jauh dengan saya. Saya adalah orang yang takut kurang, dia adalah orang yang sangat memberi. Ya, tiba-tiba saya menikah dengan dia dan akibatnya gini, saya pengaruhi dia. Semua pengeluaran kita, PK kita atau gaji kita sebagai seorang kepala sekolah, guru, semua dicatat ya. Pembayaran listrik, pembayaran ini semua ditulis ya. Supaya tidak kekurangan kita. Semua penerimaan dan pengeluaran saya catat dan membuat saya orang yang takut kurang. Sudah menjelang saldo di keuangan kami mulai menipis. Wah, ini kurang tanggal berapa sekarang nih. Ini gak cukup untuk hidup kami. Saya takut kurang. Untuk percaya 100% bahwa Allahku kan sanggup mencukupi segala kebutuhanku. Enggak berlaku. Ayah saya menjadi orang yang melatih, membuat saya menjadi orang yang takut kurang. Bapak Ibu sekalian, saya sedang membuka diri saya supaya Bapak Ibu belajar dari saya, dari Tuhan Yesus kita. Jangan kita takut kurang. Allah kita Allah yang kaya. Dia mempunyai semua alam semesta ini.
Bahkan dia bisa menggoncangkan bumi bagian lain untuk memberkati engkau. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir kepada dirimu. Kambing domba pari Bani Kedar akan menjadi bagianmu. Tapi lakukan bagianmu. Jadikan apa yang kau terima menjadi kendaraan kemenangan Tuhan. Artinya jika engkau diberkati, jangan menjadikan engkau gendut sendiri. Jadikan apa yang kau dapati itu sebagai kendaraan kemenangan Tuhan. Jadikan berkat yang engkau terima sebagai sarana untuk pemberitaan Injil. Karena waktu engkau diberkati, maka engkau akan diberkati terus Tuhan. Waktu engkau menjadi bendahara Allah yang baik dan benar. Kejadian pandemik melatih kita untuk to care of them, to care of other. Peduli dengan orang sekitar kita. Masih ingat mungkin bagaimana kita membagi makan makanan? Ya, saya masih ingat di depan Surya Permata ada satu tempat yang dibiasakan oleh ibu-ibu itu menaruh kotak, menaruh estalase yang isinya makanan gratis. Wah, itu kan satu kemurahan. Bapak Ibu sekalian, waktu kita kecilkan Tuhan untuk tidak yakin bahwa Bapa kita sedang mencukupi kita, kita sedang menyediakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Anak kecil suka menyanyi. Perhatikan baik-baik anak kecil. Ya kita kendil gitu. Evi suka menyanyi. Suka menyanyi lagu-lagu. Anak-anak kecil saya menganjurkan nyanyikan lagu-lagu rohani. Kenapa? Waktu anak-anak sedang menyanyi, mereka sedang mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan dari nyanyian yang mereka nyanyikan. Ya. Entah lagu King Kong badannya besar, ya, atau haleluya. Mereka sedang mendeklarasikan kebenaran lagu-lagu itu, kebenaran firman Tuhan dari lagu itu dengan nyanyian yang mereka kuasai dan mereka sukai. Kita malah jarang menyanyi. Ya. Jaim lah kalau nyanyi. Angkat tanganmu. Lebih tinggi lagi. Tolong lebih tinggi lagi. Angkat hatimu. Angkat tanganmu. Hey, ada anak muda. Ya, sampingmu pacarmu, angkat tanganmu. Aku malu. Ingat, anak kecil mengangkat tangan. Saya lihat anak kecil, saya masih ingat bagaimana playgroup yang saya layani ini. Mereka mengangkat tangan dengan tulus, bro, sis, dia menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kapan terakhir kau nyembah Tuhan dengan tanganmu terangkat di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh 100% percaya. Allahku kan mencukupi. Yakin gak kamu mengucapkan sesuatu itu bahwa Allahmu sanggup mencukupi? Jangan-jangan antara tangan yang diangkat dengan perkataan dan hatimu tidak sama. Engkau angkat tangan, mulutmu berucap, imanmu gak nyampe. Bapak Ibu sekalian, anak kecil punya percaya 100% kepada Allah. Waktu dia mengangkat tangan, waktu berucap, malaikat disampaikan malaikat, bahkan ada malaikat yang senantiasa menghadap Bapa, wajahnya kepada Bapa. Malaikat itu ada dan malaikat itu seperti menyertai anak-anak itu. Selanjutnya, anak kecil itu suka mendengarkan cerita orang tua atau guru. Dulu ya kita ya, kalau orang tua kita mulai bercerita, ya ibu-ibu sembari bersihin kutunya, ya, atau bercanda, ya kita sering kali duduk di antara mereka, ya orang tua kita cerita tentang negeri ini, tentang kondisi ini, kita duduk samping ibu kita, sembari mendengarkan orang tua kita cerita. Artinya gini, terlepas dari ceritanya apa, tapi anak kecil suka mendengar cerita. Kalau Anda ingin anak-anak kecil atau anak-anak Anda itu tertanam firman Tuhan, cerita. Cerita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Daud, tentang Salomo, tentang raja-raja yang takut akan Tuhan, tentang Yesus. Cerita, karena mereka suka mendengar cerita. Dan anak kecil juga suka cerita. Ya, dan dia ceritanya dengan sangat polos. Berapa di antara kita tidak suka cerita? Lebih sering diam. Ada problem, ya dia diam. Ada sebuah cara psikologi yang mengatakan kalau engkau punya masalah, tulis pada buku diarymu. Buku itu benda mati, dia tidak berdampak. Boleh aja Anda tulis di buku diary, di blog Anda tentang kondisi dirimu. Tapi itu stuck di situ, stop di situ. Tapi waktu engkau cerita kepada yang Maha Kuasa,
yang maha besar, maka ceritamu tidak berhenti di situ. Maka Allah akan menghitung sebagai imanmu. Bapak Ibu sekalian, jangan stop bercerita kepada Bapamu, kepada Bapa yang kita kenal. Mari cerita apa adanya. Kalau engkau ingin cerita dengan Tuhan, mungkin ada privilege. Saya punya anak laki-laki, ya, Anda tahulah Samuel namanya. Dia itu tidak suka cerita di kalangan banyak orang. Dia kalau cerita sesuatu private, saya dengan dia atau dia dengan mamanya. Dia nggak suka ceritanya kepada orang banyak. Dan inilah gaya Samuel bercerita kepada kami. Dan kami mengenali persis bagaimana dia bercerita. Jadi kalau kami orang tua bertiga nih, jangankan kalau dia ada papanya dia nggak ngomong kalau mamanya. Tapi kalau hanya mamanya dia ngomong. Dia butuh privasi, dia butuh kenyamanan. Setiap kita punya cara bicara dengan Tuhan. Kak Evi punya cara bicara dengan Tuhan, demikian saya juga. Dan saya kenal Bapak itu bukan Bapak yang cerewet. Saya menangkap clue-nya saja, sudah mengerti kemana arahnya Tuhan bicara. Kayak hari ini saya khotbah, saya tanya Tuhan 2-3 hari yang lalu, apa yang kau sampaikan? Dia hanya flashback ke masa lalu saya mengajar. Bicara tentang ini. Bicara tentang ini. Hari ini saya menggali semua yang saya dapati dan saya coba terjemahkan. Anak kecil suka mendengar cerita. Anak kecil suka bercerita. Bapak Ibu sekalian yang punya anak masih kecil, berikan waktumu untuk mendengarkan cerita. Kadang-kadang ceritanya itu agak sedikit hiperbol kemana-mana, tapi tangkap pesannya, dia ingin cerita gitu ya. Ya, saya bilang pada anak saya yang masih mau bilang besar, saya bilang, Samuel, let your daddy and your mom know exactly first kamu mengalami mimpi basah. Jadi biarkan papa mamamu adalah orang yang pertama yang tahu tentang kejadianmu. Biarkan papa mamamu adalah orang yang pertama yang mendengar cerita actually dan truly tentang dirimu. Jangan engkau cerita kepada orang lain tentang keadaanmu kepada orang lain tanpa ayah ibumu tahu. Saya bilang pada anak saya, biarkan papa dan mamamu adalah orang yang pertama mendengar cerita itu. Sekarang udah umur 22 tahun, umurnya 23 tahun, tapi tidak pernah dia simpan cerita. Kalau enggak saya, ya mamanya aja cerita. Dan itu truly banget, jujur sekali. Saya membiasakan anak saya cerita tentang apa adanya. Bapak Ibu sekalian, mari cerita kepada Bapak kita di surga. The truly story. Kejujuran ceritamu akan menggerakkan surga melihat hatimu. Engkau sembunyikan dengan kebohongan, Allah tahu kau bohong. Jadi hari ini kita belajar bicara jujur dengan Tuhanmu. Anak kecil suka digendong orang tuanya, amin. Ya, ada sebuah lagu lama, saya nggak tahu, Evi mungkin tahu lagunya, seperti Bapak sayang anaknya. Coba nyanyikan, Vi. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan sayang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu sekalian, lagu ini bicara jujur tentang keadaan Bapak dan anak. Kita membawa gambar salah tentang Bapak. Hingga lagu ini mungkin gak ngefek pada kita. Tapi saya ngalami namanya digendong ayah saya. Saya ngalami bagaimana dibopong ayah saya.
Saya ngalami namanya dibelai ayah saya. Walaupun dia keras tapi dia mempunyai cinta. Hari ini kalau engkau punya masalah dengan Bapak, tidak ada terobosan dalam hidupmu tentang kasih Bapak kalau engkau enggak mengampuni ayahmu, ibumu. Karena sebenarnya, sejujurnya, Bapak ibu kita itu adalah orang yang tidak pernah diajari menjadi ayah atau jadi ibu. Bapak ibu kita hanya melihat contoh ayahnya yang mengajar dia. Kalau dia salah, ayahnya ngajarnya bagaimana? Dipukul. Maka dia kalau lihat anaknya salah, apa yang ayahnya perbuat terhadap dirinya, dia perlakukan anaknya sama dengan papanya ngajar dia. Jadi kalau ayah ibumu berbuat seperti itu, jangan marah. Sebab dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Tidak pernah di training jadi ayah ibu. Bapak ibu sekalian, di kesempatan ini para pemirsa, pada lukamu terhadap orang tuamu, Bapa memberikan kemenangan. Saya ingin garis bawahi pentingnya penyebutan Bapa. Mengapa Yesus mengatakan Bapa untuk kata ganti Elohim? Karena dia tahu di kebudayaan Yahudi, Bapa itu sangat sentral sekali. Menjelang pernikahan anak perempuannya, calon laki-laki tidak bisa tinggal di rumah. Bapaknya melindungi anak perempuan. Sebelum engkau bangun rumah dan siapkan tempat bagi anakku tinggal, engkau gak boleh tinggal di rumahku. Lihat, begitu sangat pedulinya Bapa terhadap anak perempuan Yahudi. Hingga Yesus menempatkan kata Bapa kepada orang Yahudi yang dia ajarkan 3 tahun kurang lebih setengah. Karena bagi orang Yahudi, Bapa itu sangat sentral dan sangat penting. Dan Yesus tidak melanggar hukum. Janganlah engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena dengan menempatkan kata Bapa, orang Yahudi tahu, inilah Elohim. Bapak ibu sekalian, kekristenan menekankan pentingnya figur Bapa. Bapa bagi orang Kristen sangat penting. Jadi keberadaan para kaum bapak di pemirsa di tempat ini, engkau sangat penting. Engkaulah imam yang akan membawa jemaatmu, istrimu dan anakmu menghadap Bapa di surga. Hari ini bereskan semuanya. Biarkan lagu ini lagu yang mengantar. Setelah lagu ini menyanyikan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini dan para pemirsa yang menyaksikan video tayangan ini berdoa. Bereskan, tundukkan kepalamu, talk truly, talk honestly, bicara benar, bicara jujur. Kalau ayahmu masih hidup, perhadapkan dan temui dia, perbaikan hidupmu dengan Bapa.